Harga kelapa di petani hancur teman-teman. Murah banget, anjlok. Kemarin gue bahas kelapa terbaik di dunia adalah dari Indonesia, malah dikirimin buzzer. Lu lihat sendiri nih komen-komennya nih. Ngatain bapak gue ngelahirin gue adalah anak yang tolol lah. Ngatain gue nggak ngerti apa-apa tentang kelapa lah. Udah ketebak itu orang-orang kayak apa yang komen. Kalau nggak orang-orang SDM rendah, ya buzzer kerjaannya memang itu. Sekarang kita lihat kenyataannya di lapangan. Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, atau sering disingkat Inhil. Julukannya aja negeri 1000 parit, hamparan kelapa dunia. Luas lahan kelapanya mencapai 400.000 hektar dan digadang-gadang menjadi yang terluas di dunia kebun kelapanya. Tahu nggak harga kelapanya berapa? 2000-an perak sebutir. Itu kalau kiloan berarti 1500-an lah. Coba kalian yang di Inhil, bener nggak harga kelapanya segitu? Allah bang, lu mah di satu tempat doang, lu nggak fair. Oke, gua tanya rekanan ekspor gua. Harga kelapa di Pulau Jawa, tepatnya di Tasik, 2000 sampai 2500 juga di petani. Yang kita omongin ini harga di petani ya teman-teman ya. Di Inhil itu sekitar 1500-an per kilogram kalau kita beli dari petani, nggak ada harganya itu. Di Jawa, di Tasik 2000 sampai 2500 per kilogram, tergantung sama kualitasnya. Tapi realita pahitnya adalah tahun kemarin harga kelapa di petani itu tinggi banget. Seberapa tinggi bang? Bisa nyampe 6.000 per kilogram. Kalian cek deh beritanya. Karena ekspor ke China-nya lagi kenceng-kencengnya. Dan sekarang lagi musim panen, kelapa lagi banyak-banyaknya. Di video ini gue mau bahas kenapa tahun kemarin ini kelapa ini harganya tinggi banget. Dan sekarang harganya anjlok banget. Kenapa bisa sefluktuatif itu? Oke lah kalau dari 6.000 ke 5.000 oke. Dari 6.000 ke 1.500 guys. Itu tuh ekstrim banget loh di negara penghasil kelapa terbesar di dunia. Kemarin gue mau mengedukasi anak muda, malah dikirimin buzzer. Gila emang. Petani-petani kita ini udah tua. Harusnya banyak anak muda yang melek tentang kelapa. Kalau nggak ada yang ngelanjutin, siapa lagi? Terus kalau gua ke lapangan nih teman-teman, gua udah kenyang dimaki-maki. Sama halnya kayak komentar itu. Kamu ngerti apa? Saya udah 20 tahun di sini. Bapak 20 tahun di situ kenapa nggak bisa beli road glide? Mau gua jawab gitu. Tapi kan nggak boleh, nggak sopan. Itu cuma contoh ya teman-teman ya. Gue pingin kalian melek di video ini. Kemarin gue udah lakuin riset kecil, gue datang ke pasar. Kalau kita beli di petani nih, kelapa nih ya, harganya kan 1.500 sampai 2.500 lah ya, berdasarkan data yang gue ambil per kilogram. Coba kalau kita pergi ke pasar, harga jual di masyarakat itu sebenarnya berapa sih kelapa? Nah coba kalian lihat video gue yang ini teman-teman. Berapa harganya nih? 15. Ini jadi 15, ini jadi 20.000. Tuh guys, harganya mahal. Makasih ya bang. Berapa harga kelapa di pasar? 20.000. Selisihnya hampir 10 kali lipat dari petani sampai end customer. Oke, gue mau disclaimer dulu. Yang pertama, memang itu gue ke pasar di kota. Jelas harganya lebih mahal. Ada teman-teman memang yang satu butir, mungkin kelapa yang kecil 8.000 pun ada, 10.000 pun ada, 12.000 pun ada, 15.000 pun ada. Dan gue belanja itu masih di Pulau Jawa, teman-teman. Jadi itu most likely kelapa dari Jawa juga. Yang per kilonya sekitar 2.500. Jadi kita wajib ngerti di situ dulu. Kemudian yang kedua nih, disclaimer sebelum ada yang ngomel-ngomel di komen. Kita nggak bisa salahin penjualnya di pasar tadi. Dia itu ya pasti beli dari pengepul lagi. Banyak banget rantainya. Jadi ya udah memang harganya segitu di end customer. Nah, kita mau bahas kenapa harganya bisa 10 kali lipat dari petani ke end customer. Dan gua di video ini nggak mau menyalahkan siapapun, teman-teman. Kebetulan kemarin gua habis bahas kelapa, sekarang ada isu lagi, banyak DM datang ke gua di sosial media gua, bang bahas kelapa dong, harganya anjlok banget, di Inhil hancur banget harganya. Ya udah gua bahas. Ya kenapa? Karena rantai pasok kita masih panjang banget untuk kelapa. Rantai pasok ini, supply chain ini berlaku di semua komoditas loh. Dan harusnya ini yang fokus diselesaikan dulu. Rantai pasok ini macem-macem faktornya. Ada faktor apa? Infrastruktur yang belum merata. Sehingga ngirim kelapa dari luar Jawa ke Jawa itu mahal banget. Kelapa nggak bisa cross pulau kita kan negaranya besar banget. Kita ini negara yang besar. Kemudian banyak sekali mata rantai suppliernya. Dari A ke B ke C ke D ke E. Mata rantainya tuh panjang banget. Dan gak ada yang berusaha simplify ini. Dan di setiap titik pasti ngambil untung. Makanya kita disebut negeri 1000 makelar. Itu yang menyebabkan harga kelapanya selisih 10 kali lipat daripada petani, teman-teman.
Oke, sekarang kita bahas kenapa harga kelapa ini ke petani sekarang murah banget. Yang pertama, di Inhil sendiri dan di Indonesia, mungkin teman-teman bisa bantu cross-check ya. Di daerah selain Inhil, kita sedang panen raya kelapa. Dan stoknya sangat-sangat melimpah, teman-teman. Stok yang melimpah ini tidak diimbangi dengan permintaan yang tinggi. Menurut pemerintah, permintaan global sedang lesu di kelapa ini. Dan produk turunannya. Tapi gue nggak percayakan hal ini. Ekspor kelapa tuh nggak ada matinya. Kemudian, secara lokal sendiri juga katanya, permintaan kelapa itu lagi melambat. Jadi ada penumpukan bahan baku di PT-PT besar yang biasa menampung kelapa. Katanya begitu. Kemudian ada juga masalah struktural. Menurut gua nih, petani ini kan barangnya banyak. Dia mau jual, mau dapat cash cepat. Jadi dia nggak punya daya tawar yang tinggi. Sementara stoknya banyak di mana-mana. Nah, kalau kita analisa kenapa harga kelapa kemarin bisa naik? Karena ada lonjakan ekspor permintaan yang sangat tinggi ke China. Kelapa bulat ya, mentah ya teman-teman ya. Bukan hanya China, kita kirim juga ke Malaysia dan Vietnam. Dan itu sangat-sangat besar. Dan kalau kita tahu 80% kelapa di Malaysia itu ternyata disuplai dari Indonesia. Kemudian ada berita kalau ekspor kelapa ke Malaysia itu dihentikan sekarang. Bahkan ada berita delegasi Malaysia sempat datang ke Indonesia memohon agar ekspor kelapa itu jangan dihentikan. Di sini saya mau netral teman-teman. Mungkin tujuannya pemerintah bagus untuk upaya hilirisasi. Oke, di situ dulu satu. Kemudian yang kedua, dari data yang gua ambil dari website perkebunan.brmppertanian.go.id, ternyata ekspor kelapa itu 95% sekarang ke China dan sebagian kecil ke Vietnam dan Thailand. Nah, gue juga nggak tahu di sini, mungkin teman-teman bisa menjelaskan kenapa ke Malaysia di stop tapi ke China bisa jalan terus. Kemudian muncul berita lagi yang mengejutkan, kita bergantung ekspor ke China, sekarang banyak buyer Tiongkok menghentikan atau mengurangi pembelian kelapa dari Indonesia karena beralih ke kelapa asal Vietnam. Nah, gue nggak tahu nih kenapa mereka milih Vietnam buat kelapanya sekarang. Menurut berita, saat ini pasokan kelapa Vietnam juga melimpah dan harganya lebih murah daripada Indonesia. Jadi, buyer China itu terus menekan harga kelapa Indonesia biar murah. Vietnam ini emang ngeri-ngeri sedap, teman-teman. Banyak memang beritanya, misalkan kita ekspor seafood, ya berdarah-darahnya saingan sama Vietnam. Bang, barang Vietnam lebih bagus enggak? Enggak, tapi mereka jelas lebih murah dan berani harga yang nggak masuk akal. Bahkan kalau kita hitung di Indonesia itu rugi. Nah, itu saingan kita. Pemerintah harusnya aware dengan itu. Karena Cina mengurangi ekspornya, maka itu kelapa nggak ada buangannya. Mau dibuang kemana kelapa sebanyak itu? Dikonsumsi lokal sendiri, ya otomatis harganya akan jadi lebih murah. Jadi udah jelas ya teman-teman kenapa harga kelapa di petani itu turun. Yang pertama lagi musim panen. Yang kedua, kata pemerintah pasar global lesu. Tapi ya gue nggak tahu ya. Kalau yang ini gue nggak yakin. Kemudian ekspor kelapa ke Malaysia dihentikan. Kemudian kita hanya bergantung ke China sekarang. Malah China nemu Vietnam buat ekspor kelapanya. Makanya dia bisa nekan harga kita. Nah teman-teman yang mungkin di bisnis kelapa bisa bantu komen. Coba kenapa sih menurut kalian analisa di daerah kalian, kenapa harga kelapa ini bisa anjlok banget nih? Kenapa? Kemudian sekarang kita membahas logika yang paling sederhana. Kalau harga di petani murah, otomatis harga kelapa di Indonesia di pasar-pasar tuh murah ya. Ternyata enggak juga, tetap mahal. Gue tadi eksperimen tetap 20.000 kan. Oke di kota, di pasar yang modern, yang elit, oke 20.000 kalian bisa nemu harga 10.000, 15.000. Di pasar modern itu yang kecil juga 15.000. Ada yang komen nanti pasti gue nemu 8.000. Ya udah nggak apa-apa, tetap aja selisihnya jauh. Apalagi kalau nyampe di kota besar. Lah kenapa? Tadi gue udah jelasin, rantai pasoknya panjang. Itu masalahnya kompleks lah, multidimensional juga, dan banyak orang dan keluarga yang udah main di situ. Kalau kita utak-atik, wah ngeri itu mafianya pasti. Tapi yang harus bisa beresin siapa ya? Pemerintah. Dan pembangunan infrastruktur di pelosok-pelosok Indonesia itu juga salah satu memperbaiki rantai pasok. Lah kita udah semua tahu lah, harga dipermainkan pasti. Nanti gue dibilang nuduh, gue dibilang apa? Ya masa harga segitu di petani, di end user bisa 20.000 ya? Pasti kan ada pihak yang untungnya berlebih. Gak usah bohong deh, pasti ada yang udah nimbun banyak dengan harga murah. Udah nimbun banyak, keluarin suplainya terbatas biar harganya kejaga. Dan lu punya barang unlimited. Itu yang harusnya dibasmi. Tengkulak-tengkulak nakal. Yang kedua, harusnya pemerintah menerapkan harga acuan pembelian HAP lah untuk kelapa. Jadi standarnya kelapa kalau kamu beli di petani itu berapa? Harus ada. Dan bagaimana cara membuat harga itu tetap konsisten dan stabil? Gimana caranya coba? Caranya pakai koperasi. Oke lah, nanti pasti ada yang ngomong lagi, oh koperasi juga di desa gue bermasalah bang. Akhirnya pada jualnya ke toke-toke atau bos Korea atau pengepul atau tengkulak lah kita bilang. Makanya ada program koperasi desa merah putih.
Putih. Kalau memang pemerintah berniat tujuannya mulia sebenarnya menjadi off-taker untuk para petani. Jadi hasil-hasil panen dibeli oleh KDMP, Koperasi Desa Merah Putih. Itu gua dukung. Itu bagus banget. Harganya bisa terjaga karena pasti selalu diserap oleh koperasi. Diserap negara dulu. Harganya stabil, dijaga sama dia. Itu yang dilakukan sama negara-negara lain. Di Turki, kalian bisa riset sendiri dah. Diserap langsung sama pemerintahnya komoditasnya. Bisa swasta nyerap, tapi harganya pasti disamakan dengan koperasinya. Kalau memang KDMP tujuannya ke situ, gua respect. Tapi yang gua lihat sekarang, teman-teman bisa lihat, gua juga udah nge-review websitenya KDMP. Ada yang di tengah laut, titiknya walaupun sekarang udah dibenerin. Tapi kemarin juga ada tuh video kayaknya KDMP di Jember ya. Dibangun persis cuman kayak 20 meter dari pinggir laut. Ada yang lokasinya masih amburadul, ada yang lokasinya bersebelahan. Dan jualannya barang-barang retail, macam minimarket. Gak ada bedanya dengan minimarket sebelah. Nah, gua nggak melihat di mana nih off-takernya, off-taker komoditasnya tuh gua nggak ngelihat. Apa yang bisa diperbantukan koperasi ini untuk komoditas-komoditas petani. Itu yang harusnya digalakin. Kalau itu digalakin, lu mau bangun di mana? Tengah perkebunan kelapa masyarakat, itu malah didukung karena lu jadi off-takernya. Kalau lu jadi off-taker petani nih Koperasi Desa Merah Putih, lu bisa menjaga harga komoditas stabil, ada sawit lah, ada kelapa lah, dan macam-macam, cengkeh lah. Itu staff lu mau latihan militer atau apa, itu nggak akan dipermasalahin sama masyarakat. Tapi kalau yang ada hasilnya ya kayak kemarin ini, ya pasti akan dipermasalahkan. Jadi itu saran gue ya buat Koperasi Desa Merah Putih. Bukannya gue nggak setuju sama programnya, asal eksekusinya tepat dan baik, itu gue setuju banget. Terus yang terakhir, gue mau ngomong ya teman-teman, ini cerita real. Gue akan sensor setiap pelakunya, korbannya gue juga akan sensor. Indonesia ini banyak penipunya di bidang komoditas, apalagi komoditas alam. Mulai dari orang luar negeri sampai orang lokal, banyak ketipu sama orang Indonesia. Bukan berarti orang Indonesia semuanya tukang tipu ya, enggak. Ada oknum-oknum yang bener-bener jahat, yang nipunya tuh kebangetan. Tanya deh orang Manggis, setiap bulan ada nggak orang Cina mainland yang ketipu? Dikirim kontainer belum matang lah, kematangan lah. Ada pasti. Dan ini cerita teman gua. Jadi partner gua ini ya beberapa tahun lalu bisa dibilang masih baru lah di dunia kelapa. Dia baru aja dapat pendanaan, lebih tepatnya KUR ya teman-teman ya. Tahu kan KUR jumlahnya berapa? 500 jutaan. Seneng banget dong cair dan dia mau puterin di bisnis usaha. Datanglah dia ke suatu lokasi yang terkenal banyak kelapanya. Kita sebut aja Inhil. Bukan berarti petani Inhil atau orang-orang Inhil semuanya tukang tipu ya. Enggak. Ini oknum teman-teman. Ingat dulu, disclaimer dulu. Dia datang nih, nanti gue sambil overlay lah foto-fotonya ke sana. Wah, ditunjukin tuh kelapa banyak banget terhampar. Dia naik sampan di parit-parit itu, ngelewatin hamparan kelapa yang banyak banget. Dia video-video tuh, wah kelapanya banyak banget ya. Gila nih mas, supply-nya unlimited. Dia foto-foto di depan kelapa, wah seneng banget. Sampai dia bayarin makan itu oknum-oknumnya. Semuanya dibayarin makan sama dia. Dia niatnya mau puterin uangnya buat produksi arang di sana, di Inhil. Dia udah ketemu orang banyak lah pokoknya lah. Ya gua nggak tahu ya yang berapa yang oknum ya. Mungkin cuma satu yang oknum, yang bermasalah. Tapi singkatnya, dengan lugunya teman gua itu mentransfer 150 juta. Janjinya 1 minggu barangnya ada. 150 juta dapat kelapa seberapa banyak tuh? Kita pakai harga mana? Banyak lah itu. Kalau harganya 1.500 ya per kilogram ya. Dapat berapa kilo ya? Dapat 100.000 kilo. 100 ton. Dan apa yang terjadi teman-teman sampai sekarang nih, detik ini nih. Nggak pernah ada tuh kelapanya. Gua tanya kenapa nggak lu proses? Kenapa lu nggak masalahin? Dia bilang, bang, gua dulu orang kecil, mending duit sisa yang ada 500 juta kurangin 150, gua masih punya 350. Itu mending gua puterin deh fokus usaha gua. Itu pasti nanti ketutup dalam beberapa bulan. Dan nyatanya iya, dia sukses sekarang. Tapi dia kehilangan 150 juta dulu. Gua dulu kalau mau proses bang, gua udah mikirin gua harus terbang ke sana, ngabisin duit bolak-balik. Belum gua ngurusin aparatnya. Gua nggak ada energi bang, gua mending fokus ke bisnis gua bang. Akhirnya kayak gua masih bisa survive sekarang, gua bisa berkembang usaha gua. Dia bilang gitu loh. Nah, banyak oknum-oknum kayak gini nih di Indonesia nih. Gue sebel banget sebenarnya. Nanti pasti ada yang komen, oh bacot lu bang, nggak pernah ke lapangan. Lah itu pengalaman lapangan gua, pengalaman di komunitas gua. Kalau gua mau ceritain ada banyak puluhan. Pesan gua buat teman-teman yang kayak gitu-gitu nggak usah lah. Kita bisnis yang jujur, kita yang lurus, kita yang amanah. Jadi negara Indonesia ini dipercaya sama orang luar negeri. Bukan dianggap ke Indonesia lu banyak scamnya, lu hati-hati dibohongin orang sana lu. Kan itu jelek banget citra negara kita. Janganlah begitu. Lu boleh jadi tukang olah, tapi tukang olah yang profesional. Yang lu untung, dia juga untung dapat barang.
Oke teman-teman, daripada gue banyak marah-marah terus, ya kita akhir aja video ini. Jadi kita tahu ya kenapa alasan kelapa kita turun sekarang. Gue udah jelasin panjang lebar teman-teman. Semoga ada niatan baik ataupun solusi dari pemerintah, ada komunikasi yang baik dengan para petani dan masalah ini atau badai ini bisa segera berlalu. Karena ya gak make sense, di petani murah, di pasar juga masih mahal kelapanya. Gitu. Jadi gue selalu mendoakan Indonesia ini ke arah yang lebih baik lewat video-video gue ini. Gue ngebuat video gini teman-teman, karena gue cinta sama negeri ini. Gue mau anak-anak muda kayak kalian bisa ngerti, oh proses main komoditas Indonesia tuh kayak gini, apa yang harus gua hindarin kalau gua mau ekspor kelapa tuh gimana. Oh kelapa Indonesia ternyata bagus ya, dan at least kalian melek loh, di petani kok segini, di pasar kok masih mahal. Nah itu aja udah cukup buat gua, kalian melek itu udah cukup. Jadi semoga video ini bisa mengedukasi kalian teman-teman, dan semoga bisa membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Ada amin amin. Terima kasih udah nonton sampai sini teman-teman. Jangan lupa subscribe channel gua David Alfa Sunarna, kalau boleh aktifin lonceng biar channel gua makin berkembang. Thank you.